Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah menang atas iri hati dan kekecewaan. Karena besok itu hari kemenangan, jadi kita mau menang juga atas iri hati dan kekecewaan. Iya, mari kita buka bersama langsung saja di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Kita lihat bersama firman Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ini tes suara saya tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Iya, kayaknya kurang ngebas ya. Di sana kedengaran bagaimana suara saya? Enggak kedengaran? Kedengaran atau tidak? Kedengaran ya? Bagus, berat atau seperti mak-mak? Ya? Iya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Haleluya. Kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-11 ya, dan kita lihat ayat yang ke-2 ya. Di sini tentang Yohanes Pembaptis ya, dan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Baca bersama ayat yang kedua. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja." Ayat 9. "Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi." Ayat 10. "Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Saudara, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan siapa Yohanes Pembaptis itu? Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Dia adalah utusanku, kata Yesus, yang mendahului engkau. Ya, firman Allah, ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia adalah nabi perantara antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua perjanjian lama itu janji-janjinya diucapkan. Saudara, Yohanes berkata tentang nubuatan akan kedatangan Kristus. Dia berkata, persiapkanlah jalan baginya, luruskanlah jalan bagi dia. Ya, sebab Mesias itu akan datang. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia bersaksi tentang sang Mesias yang akan datang. Dan Alkitab mencatat, singkat cerita, datanglah Yesus, dan Alkitab juga berkata bahwa Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Jadi menurut saudara, Yohanes Pembaptis ini orang yang luar biasa nggak? Luar biasa, karena dia dipilih Tuhan. Bahkan dia membaptis Yesus, ya. Dia adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Singkat cerita, Yesus datang. Yesus mulai dibaptis, Roh Kudus turun, Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati hinggap dan turun di atas kepala Yesus, berkata, "Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dia melihat semua peristiwa itu terjadi. Tapi Injil Matius pasal yang keempat ayat 12, coba kita lihat bersama. Di Injil Matius 4, ini baru Matius 4 ya, kita tahu Matius 1 itu menceritakan Yesus, 2, 3, ini baru yang keempat ya. Ayat 12, Injil Matius 4 ayat yang ke-12. Baca bersama. "Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea." Jadi di Injil Matius pasal yang keempat Yohanes ditangkap.
Dan apa yang Yesus lakukan? Dikatakan Alkitab berkata Yesus menyingkir, tidak mau ikut-ikutan. Saudara, saya mencoba bertanya, seandainya kita yang jadi Yohanes, ya coba kita sedikit merenung bukan menghayal. Ya, tapi merenung. Kalau saudara dipilih menjadi Yohanes, orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang berkata bahwa luruskan jalan baginya, Sang Mesias akan datang, dia adalah seorang diurapi yang maha tinggi dan bla 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 lain, dan semua terjadi. Lalu pada akhirnya Yohanes ditangkap dan dipenjara. Lalu Yesus menyingkir. Kira-kira kalau saudara jadi Yohanes, saudara kecewa atau tidak? Jujur, kecewa atau enggak? Kecewa. Dan Alkitab berkata tadi di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua, tolong dibalik lagi, Injil Matius 11 ayat yang kedua. Dengan jelas firman Tuhan berkata di sana, di dalam penjara. Singkat cerita, Yohanes di penjara. Dari dalam penjara dia mendengar tentang apa? Pekerjaan Kristus. Dia menyembuhkan orang sakit, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia mendengar sementara dia di dalam. Saudara kalau punya teman atau saudara sudah, ya saudara pernah pakai orang itu untuk melakukan tugas saudara, lalu dia di penjara. Ya, ada nggak niat saudara untuk bantu dia? Itu tidak terjadi dengan Yohanes. Ketika dia sudah memberitakan tentang Kristus, dia membaptis Yesus loh. Dan Alkitab berkata, dia ditangkap dan dipenjara. Dari dalam penjara, dia dengar tentang kehebatan pekerjaan Kristus di luar sana. Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan dia saudara merasa, orang lain bisa ditolong, orang lain dilakukan sesuatu. Tetapi kenapa aku tidak ditolong? Ada rasa iri hati melihat pekerjaan Tuhan bagi orang lain, tapi kenapa saya tidak? Seringkali kita juga mengalami ini dalam hidup kita. Ketika kita mendengar orang ditolong, ya tidak semua orang dengar kesaksian kita itu seneng loh saudara. Ada yang waktu kita cerita, kita bersaksi, dia tuh pura-pura seneng. Oh iya ya, hebat ya, dahsyat ya. Tapi dalam hati dia tidak seneng. Ya, ada ketika orang mendengar ya tentang kenapa Tuhannya kok dia bisa ya diberkati, kok aku enggak ya. Timbul kecewa, timbul iri hati, sehingga ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, Yohanes menyuruh murid-muridnya pergi kepada Yesus untuk bertanya. Pertanyaannya apa? Coba kamu tanya sama Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Saudara, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu terucap dari seorang Yohanes. Dia sudah melihat bahwa memang itu Yesus, Sang Mesias yang akan diutus Allah menjadi juru selamat. Dia bahkan yang membaptis Yesus. Dia berkata, maaf, untuk membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Tapi Tuhan bilang, untuk semuanya bisa tergenapi, engkau harus membaptis aku. Dia melihat Yesus yang benar-benar adalah Mesias yang dia beritakan itu datang. Tapi karena kekecewaan, ya, dan dia iri melihat bagaimana pekerjaan Yesus di luar sana, sementara dia tidak mengalami pertolongan itu. Dia suruh murid-muridnya tanya, dia benar nggak itu Mesias? Benar nggak dia? Atau kita harus tunggu orang lain? Dengan kata lain, kalau saya bikin secara singkat kata-katanya, kamu tanya sama dia, benar nggak dia itu Tuhan Mesias yang akan datang itu? Bagaimana mungkin dari seorang mulut Yohanes bisa terucap kata-kata yang bertanya dan meragukan Tuhan itu sendiri yang sudah dia lihat dengan mata kepala sendiri. Saudara, iri hati, kekecewaan bisa membuat orang akhirnya menolak dan meragukan Tuhan. Ngeri loh, ngeri. Ya. Memang di penjara itu tidak enak, saudara. Ketika orang dalam penjara, dia selalu berharap dapat datang pertolongan. Saya dulu pernah, satu teman saya cerita, dia tiba-tiba ditangkap polisi di rumah. Tidak bisa membela diri. Tidak ada kekuatan ya, karena dia waktu itu dikerjain sama teman bisnisnya.
Ya, diangkut dari rumah suami istri, anak-anaknya, saudara, nangis semuanya. Tidak ada ampun, dia dibawa di sel berapa minggu di sel. Dia bilang, "Bu, saya tidur di situ, saya makan di situ, lubang WC-nya juga di situ. Nggak enak, Bu," dia bilang. Di penjara itu nggak enak. Akhirnya saudara, dia berharap untuk datang pertolongan. Orang tuh di penjara yang dia harapkan ada orang yang akan datang menolong. Dan dia berpikir Yesus yang adalah Mesias, Sang Tuhan itu, Sang Juru Selamat, yang melakukan pekerjaan yang ajaib, harusnya dia datang tolong saya. Tapi tidak terjadi. Berapa banyak kali kita, saudara, kalau kita sudah berdoa, kita ke gereja, lalu kita berkata, "Saya sudah doa, saya sudah puasa, tapi apa yang Tuhan buat? Saya nggak rasa apa-apa. Hidupku begini-begini aja, nasibku begini-begini aja." Saudara, kenapa bisa Yohanes Pembaptis kecewa kepada Tuhan, saudara? Karena di dalam hidup ini mengiring Tuhan, jangan semuanya hanya tertuju kepada aku, dan aku. Harusnya aku begini, harusnya Tuhan tuh berbuat begini, harusnya begini, harusnya begitu. Kita ikut Tuhan bukan supaya keadaan kita baik. Kita ikut Tuhan bukan supaya masalah kita selesai. Kita ikut Tuhan karena memang dunia ini tempatnya masalah, dunia ini tempatnya dosa, dunia ini tempatnya penderitaan. Kita ikut Tuhan supaya ketika engkau mengalami hal-hal yang buruk, engkau punya kekuatan dan pengharapan di dalam Dia. Katakan. Makanya banyak orang kecewa. "Bu, saya tuh sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa suamiku mati, Bu?" Saya mau tanya, engkau ikut Yesus terus engkau enggak mati-mati? Enggak kan? Walaupun kita jadi anak Tuhan yang taat, apakah kita masih bisa akan menghadapi masalah? Iya, karena kita masih hidup di dunia. Walaupun kita sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, apakah orang bisa kena kanker? Bisa. Waktu kita sudah sungguh-sungguh melayani, apakah anak kita bisa mempermalukan, mengecewakan kita? Bisa. Ini dunia. Tapi kenapa kita mempercayai Tuhan? Karena orang-orang yang mempercayai Tuhan, dia akan menghadapi masalah dalam hidupnya, tapi dia punya pengharapan bahwa Tuhan akan beserta bahkan sampai pada kekekalan. Amin. Makanya orang berkata, "Bu, saya divonis mati 6 bulan lagi." Puji Tuhan, kenapa? Engkau punya Yesus. Sekalipun engkau tidak disembuhkan, engkau sudah punya Tuhan. Ada jaminan keselamatan sampai pada kekekalan. Tidak semua harus disembuhkan, tapi Tuhan menjamin masa depan dan hidup kita sampai pada kekekalan. Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Ya, tapi banyak orang Kristen tuh salah mengikut Tuhan. Dia pikir kalau dia ikut Tuhan, pokoknya aku yang aku turuti, yang aku mau, yang aku ingin, semua terjadi sesuai yang aku mau. Tidak begitu. Yesus bisa nggak menolong Yohanes? Bisa. Bahkan Alkitab mencatat akhirnya Yohanes kepalanya dipenggal. Dan Tuhan gak tolong. Tuhan gak datang untuk membebaskan dia. Ya. Dan iman seperti apa yang kita miliki, saudara? Kalau kita hanya mengikut Tuhan sampai hanya untuk melihat mujizat, maka engkau salah. Ya, kita mungkin akan kena sakit satu saat. Kita juga mungkin akan mati. Tetapi kita harus tetap percaya. Kita percaya Yesus karena ada jaminan sampai pada hidup yang kekal. Karena hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Makanya Alkitab berkata, kalau engkau hanya menaruh harapan saja kepada Kristus selama engkau hidup di dunia ini, engkau adalah manusia yang paling malang dari semua manusia yang ada di dunia. Taruh pengharapanmu sampai pada kekekalan. Tuhan, aku sembuh atau tidak sembuh, aku percaya engkau menjadi jaminan sampai pada kekekalan. Aku kaya atau aku miskin, aku tetap percaya bahwa engkau Tuhan yang setia. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jangan engkau punya kekecewaan. Kalau orang sudah kecewa itu susah. Lalu jadi tawar hati, tidak ada rasa. Iya, kalau tawar hati itu sulit. Roti tawar masih enak. Dikasih meses sama susu, jadi sedap. Tapi kalau hati tawar, siapa yang bisa? Ya, untuk membuat hati itu kembali manis. Saya tuh kalian dengar orang bercerai, kadang-kadang hakim itu belum memutuskan palu ya. Dia akan bilang, "Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 bulan, coba merenung dulu.
Coba bernegosiasi dulu. Coba pulang dulu, jangan terburu-buru. Ingat yang manis-manis. Coba ingat dulu pertama kali kamu jatuh cinta. Ingat dulu pertama kali kamu ketemu. Ingat waktu kamu lirik-lirikan. Ingat waktu kamu jatuh cinta. 1 bulan saya kasih kamu waktu. Berpikir lagi baik-baik. Kalau hatinya ya kecewanya masih di tahap yang sedikit. Masih bisa akhirnya lewat hamba Tuhan. Atau apalagi mereka melibatkan Tuhan, bisa. Tapi kalau sudah banyak kecewa. Hakim kasih waktu 1 bulan. Cuma 1 minggu dia telepon hakim. Pak Hakim, cepet ketok palu cerai. Jangankan 1 bulan, 1 minggu kami sudah mau saling bunuh ini. Kenapa? Karena hatinya penuh kekecewaan. Karena orang itu kalau kecewa sudah pasti menolak. Ya, jangan engkau kecewa sama manusia, apalagi kepada Tuhan. Jangan kecewa Bapak Ibu. Dia suruh tanya, lalu Yesus menjawab begini kepada murid-muridnya. Jawab Yesus ya. Yesus menjawab mereka, pergilah ayat 4 dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Cerita aja apa yang kamu dengar, yang kamu lihat. Apa yang harus kamu sampaikan kepada Yohanes? Dia nggak perlu tanya kamu Mesias atau bukan. Cerita aja. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini adalah hal-hal yang juga diberitakan Yohanes ketika dia menyatakan bahwa Sang Mesias akan datang. Dia akan membawa sebuah pengharapan yang baru, kata Yohanes. Tapi ketika dia kecewa, dia menjadi tidak percaya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, dan tolong sampaikan kepada Yohanes ayat 6. Dan bilang kepada Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dia bilang sama Yohanes, berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena orang yang kecewa sudah pasti nanti akan menolak. Dan ayat 7 berkata, setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada mereka. Dia ceritakan Yohanes adalah seorang yang besar. Dia dipakai sebagai utusan Allah. Dia adalah seorang nabi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang menyatakan bahwa nubuatan itu akan digenapi. Tapi apa yang terjadi saudara? Kekecewaan meliputi hatinya. Bapak Ibu ya, kita harus berdamai. Dan jangan biarkan rasa kecewa itu selalu ada dalam hidup kita. Kemarin berapa malam yang lalu saya bacakan kesaksian di Mesbah Doa. Yang ikut Mesbah Doa pasti tahu. Seorang ibu cerita, Bu, saya mau bersaksi. Sebelum saya mengenal channel Ibu Debbie, saya ini orang yang penuh dengan kekecewaan. Saya kecewa kepada suami dan mertua saya. Saya tidak bisa mengampuni mereka. Hati saya sudah kecewa. Akhirnya Bu ya, karena kekecewaan itu saya tiap hari itu pengen marah, stres. Orang itu kalau banyak kecewa di hatinya itu marah-marah, stres ya. Selalu saya ingatkan, hati-hati, darah mengental, warnanya hitam, kortisol naik. Kalau engkau simpan kecewa, amarah, kepahitan, itu sudah satu paket. Lalu akhirnya dia bilang, saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Ketika saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, saya dengar ibu tuh khotbah selalu soal kekecewaan, kepahitan, harus mengampuni. Tapi saking saya kecewa, saya abaikan. Tiba-tiba saya sakit gigi Bu. Syaraf gigi saya itu sakit sekali. Saya berobat ke dokter gigi biasa. Dokternya bilang saya kasih antibiotik, obat syaraf dan lain sebagainya. 3 bulan berobat tidak sembuh-sembuh. Bayangkan loh, sakit gigi. Dia pindah ke dokter yang lebih ahli lagi saudara. Dokter kedua dia datang, dia berobat. Ya berobat berbulan-bulan saudara, tidak sembuh juga. Udah minum antibiotik, udah disuntik, udah apa, enggak sembuh. Dia bilang, ibu tahu sakitnya itu setengah mati, sakit banget. Sampai dia minum aja nggak bisa. Minum kalau kena syaraf itu kesakitan. Bukan cuma minum, makan, tidur pun nggak bisa. Dan itu sakit gigi saudara. Saudara pernah rasa sakit gigi? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Katanya sih, tapi menurut saya lebih baik sakit hati sih daripada sakit gigi ya. Kalau sakit hati cepat-cepat bertobat, minta ampun sudah beres. Tapi sakit gigi, dan dia sakit gigi itu setengah tahun lebih, bukan 1 hari 2 hari. Bayangkan sakit terus saudara. Akhirnya datang ke dokter yang ketiga, ahlinya ahli dokter gigi. Ya dia cari lagi yang paling hebat, profesor. Dia datang, dia lihat, dia bilang kayaknya ini bukan sakit gigi dari syaraf deh Bu. Ini kayaknya berhubungan dengan psikis, kejiwaan. Bisa ya?
Bisa loh saudara, dari kekecewaan dan sakit hati naik ke saraf gigi. Ada di antara saudara yang sakit gigi hari ini? Atau sakit apa saja? Ternyata memang benar, dari jiwa itu bisa mempengaruhi hal-hal yang ada di fisik. Tapi dokter itu bilang begini, ya udah tapi kita coba berobat. Hari Senin ibu balik lagi, kita akan operasi. Dan ibu sediakan uang 35 juta. Dia bilang, saya enggak pernah dikasih uang suami saya. Iya, karena udah kecewa toh. Apalagi suaminya pelit, tambah kecewa. Bapak-bapak makanya jangan pelit, amin. Dia sakit hati, dia kecewa saudara. Ya dia bilang, saya sudah pikir bu, operasi 35 juta, suami gak kasih saya uang berobat. Tapi saudara, ketika dokter tuh cuma bilang, bu ini kayaknya dari psikis kejiwaan. Ibu stres enggak atau apa yang ibu simpan. Dia pulang malam itu, dia merenung. Lalu dia cari khotbah-khotbah di YouTube. Dia bilang, saya dengerin khotbah-khotbah, ya khotbahnya Ibu Debbie satu saat tuh saya nangis malam itu di jamaah Tuhan. Saya nangis semalam-malaman tidak berhenti bu. Saya minta ampun sama Tuhan dan saya mulai belajar melepaskan pengampunan. Membuang kekecewaan di hati terhadap mertua dan suami saya. Saya kecapean nangis semalaman, saya ketiduran. Waktu saya bangun, saya rasa, kenapa gigi saya sembuh? Bener loh Bapak Ibu. Yang gak tepuk tangan ini gak percaya. Awas loh kalau Anda sakit gigi ya. Baru Anda mengalami, hati-hati. Dia bilang dia kaget bangun. Kenapa gigi saya udah gak sakit? Padahal dia tuh lagi menunggu hari Senin, tinggal berapa hari lagi. Dia udah pikir keluar uang 35 juta. Dia akan dioperasi, diobok-obok. Tapi ketika dia lepaskan pengampunan, dia bilang saya disembuhkan bu. Sampai hari ini saya sembuh. Apa yang terjadi waktu dia sembuh? Hatinya baik, tidak stres lagi, nggak marah-marah, bahkan tidak jadi kehilangan uang 35. Wow nggak? Bilang wow. Amin. Loh saudara, ajaib loh ternyata. Waktu engkau membuang kekecewaan di hatimu, Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Tuhan bisa mengubah. Iya. Dan tidak ada perkara yang mustahil asal engkau berespon dengan benar. Alkitab Yesus berkata, bilang kepada Yohanes, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau engkau kecewa, pada akhirnya engkau akan menolak Tuhan. Dia akan ngomong, saya itu sudah kepahitan banget sama suami saya. Makanya semua khotbah ibu yang lewat, mau soal kepahitan saya nggak gubris bu. Karena saya pikir Allah lu nggak tahu sih kenapa orang bisa mengabaikan firman. Karena hatinya penuh kekecewaan. Makanya jangan coba-coba kecewa, suruh buang kekecewaan. Saya kemarin pelayanan ya di satu tempat, saya pelayanan di Mabes, saya ketemu dengan seorang pejabat di situ. Dan dia cerita Bapak Ibu. Dia cerita bagaimana dia mengalami pertobatan dengan Tuhan. 2019 dia bertobat di jamaah Tuhan. Dia cerita, kenapa? Awalnya tiba-tiba berat badannya drop, turun 10 kilo. Dalam waktu yang singkat turun 10 kilo. Dia tahu ini nggak benar. Periksa ke dokter. Dokter memvonis dia kena penyakit yang mematikan dan engkau akan segera mati. Makanya bersyukur yang berat badannya nggak turun-turun. Berarti kita sehat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur ya. Karena orang gendut susah diculik. Makanya makanlah yang banyak supaya kita tidak diculik. Lalu Bapak Ibu dia akhirnya dokter vonis dia akan mati. Orang itu kalau sudah divonis mati, ya takut kan, pasti cari Tuhan. Dia bilang, dia ketakutan setiap hari, dia takut mati. Dia bilang, sampai ibu percaya nggak? Saya 3 kali bu, sudah di atas pesawat, saya minta turun. Bahkan pesawat itu sudah mulai jalan, saya suruh stop bu. Saya suruh stop, balik, mundur, saya turun karena saya ketakutan luar biasa, saya takut mati. Lalu satu saat dia bilang, ini sudah tidak benar Tuhan. Aku bakalan mati memang, cuma kenapa hatiku tersiksa, pokoknya hidupnya itu nggak sejahtera. Pejabat loh punya uang. Akhirnya dia tanya sama Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan untuk aku bisa hidup. Kasih aku kesempatan hidup. Dia bilang, saya dengar suara Tuhan tuh jelas di telinga saya ngomong begini po. Aku akan memberi engkau kesempatan hidup. Dan kalau aku beri engkau kesempatan hidup, engkau mau pakai untuk bersinah, untuk selingkuh, untuk melakukan semua kejahatan. Untuk itu engkau minta diperpanjang hidup. Dia nangis saat itu, dia berlutut sama Tuhan. Dia bilang, tidak Tuhan. Kalau engkau perpanjang umurku, aku akan menceritakan tentang perbuatanmu yang ajaib.
Dan kalau engkau tahu aku akan melakukan persinahan lagi, lebih baik engkau cabut nyawaku. Itu Tuhan, komitmenku dengan engkau. Lalu dia tanya sama Tuhan, bagaimana cara aku memulai pertobatan ini? Dan Tuhan ngomong sama dia jelas, kamu mau sungguh-sungguh bertobat? Iya. Kamu mau mulai dari mana? Iya, ceritakan semua dosamu kepada istrimu. Bapak-bapak langsung tegang. Tatap mata saya. Langsung tegang semua, berubah mukanya. Iya, dalam hatinya dia bilang, saya sih memang akan mati Tuhan. Tapi kalau cerita ke istri bisa dipercepat kematian saya. Yang ada tadinya jantung normal langsung pasang ring 5. Tapi Tuhan bicara itu sama dia. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, aku tahu dunia kiamat perang akan terjadi kalau aku cerita semua dosaku sama istriku. Tapi aku tidak punya pilihan karena aku akan mati. Dia panggil istrinya. Istrinya duduk di depannya dia, saudara. Dia bersaksi, ini ada istrinya di depan saya. Dia cerita, saya mau pengakuan dosa sama kamu. Ya beda ya, bapak-bapak itu berhenti selingkuh karena ketahuan sama ngaku sendiri, itu beda ya. Ada yang berhenti bukan apa? Ketahuan. Itu nggak sungguh-sungguh pertobatannya, itu cuma karena ketahuan. Tapi ini ngaku, dia cerita, 21 tahun kita menikah, saya mau cerita sama kamu semua dosa saya. Dia cerita, di apartemen ini ada, di situ ada, di sini ada, di situ ada. Dia bawa istrinya naik mobil keliling. Ini loh apartemennya, ini loh rumahnya, ini loh tempatnya, ini loh, ini loh, ini loh. Istrinya syok dan kaget. Istrinya bilang sama saya, Bu, saya tahu suami saya bukan orang baik. Tapi saya tidak menyangka kelakuannya sebejat itu. Ternyata yang dia lakukan tuh jauh dari apa yang saya pikirkan, Bu. Dia bilang, akhirnya Bu, saya plong. Istri saya tiap hari matanya bengkak, nangis tiap hari, tidak bisa makan, tidak bisa tidur 2 tahun. Kenapa? Hatinya kecewa. Kecewa. Dia bilang, kita menikah 21 tahun dan ternyata perbuatanmu seperti itu. Suaminya bilang, aku akan mati. Aku terima semua penghakimanmu, aku terima. Ngomong aja, pokoknya aku tuh akan mati, aku minta maaf. Tapi kenapa istrinya bisa sembuh, saudara? Termasuk cepat, 2 tahun tuh sembuh. Karena dia melihat ada buah pertobatan yang dihasilkan oleh suaminya. Dia bilang, Bu, suami saya tiap pagi bangun berdoa, dengerin khotbah, baca Alkitab. Ya itu khotbahnya Bu Dewi bisa 6-7 kali sehari dia dengar. Di kantor dia dengar khotbah, di rumah dia dengar khotbah. Dulu tengah malam ditelepon istrinya, di mana? Masih dinas, belum pulang. Iya, masih kerja. Nggak usah cari-cari, tutup aja teleponnya. Sekarang Bu, jam 4 udah di rumah. Istrinya bilang, kok udah pulang? Bingung nggak? Bingung. Ada perubahan yang terjadi. Jadi ibu-ibu, kalau suami bilang dia sudah bertobat tapi kelakuannya belum berubah itu belum bertobat dan percaya. Pulangnya masih tetap sama tengah malam, kelakuannya masih sama, pret. Saudara, dia bilang, ibu tahu perubahannya luar biasa. Dia setiap hari ngajak saya berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bilang teman-temannya datang di kantor, para pebisnis datang. Ngasih bawa duit, Bu, bawa duit. Dia tanya, buat apa ini duit? Biasalah Pak, bawa pulang uangmu. Saya mau berdoa buat kamu. Kamu harus ketemu Tuhan. Jadi kemarin kita persekutuan tuh rata-rata teman-teman pengusahanya yang dulu sering datang, itu diinjilin semua sama dia. Bahkan kemarin ada orang yang gak percaya Yesus, saudara, karena melihat pertobatannya. Dan saya berkata, wow, luar biasa apa yang Tuhan buat. Dan istrinya kekecewaannya segera pulih. Kenapa? Karena dia melihat suaminya itu berubah. Bapak Ibu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingat, ya kita mungkin akan mengalami banyak kekecewaan dalam hidup ini. Tetapi segeralah buang itu supaya engkau jangan menolak Tuhan. Lihat bersama Ibrani pasal yang ke-12 terakhir ayatnya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25.
Ibrani 12 ayat 25 kita baca bersama 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Jagalah supaya kamu jangan menolak Tuhan. Kekecewaan itu akan membuat kita pada akhirnya menolak Tuhan di dalam hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan biarkan hati kita diisi oleh kekecewaan. Kecewa pada manusia, jangan apalagi kecewa kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kenapa kita percaya Tuhan? Karena ada jaminan yang sampai pada kekekalan. Dan itu cukup. Tuhan, Engkau tolong atau tidak tolong, Engkau sembuhkan atau tidak sembuhkan, aku tetap percaya padamu. Seorang hamba Tuhan di Nigeria, saudara, dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mendoakan orang sakit sembuh. Saya undang para imam musik untuk maju. Yang sakit didoakan sembuh. Pokoknya lumpuh berjalan, buta melihat. Tiba-tiba satu saat Tuhan izinkan dia kena sakit. Dia berdoa bagi dirinya, dia tengking sakitnya tidak sembuh. Dia berpuasa untuk kesembuhannya, dia tidak sembuh. Dan pada akhir hidupnya dia berkata, Tuhan, aku kecewa kepadamu. Kenapa aku mendoakan orang lain dan mereka sembuh? Tapi ketika aku sakit, aku berdoa, aku tidak disembuhkan. Jadi maaf Tuhan, aku akan meninggalkan Engkau dan tidak lagi percaya kepadamu. Saudara tahu dia mati karena penyakitnya dalam keadaan dia menolak Tuhan karena kecewa. Seharusnya dia berkata, Tuhan, aku sembuh atau tidak sembuh, aku tak percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Aku tidak akan pernah menolak Engkau, sebab Engkau yang berjanji memberi hidup sampai pada kekekalan. Apapun masalahmu hari ini saudara, mari datang pada Tuhan. Kita mau bilang, Kau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami menerima segala keputusan Tuhan. Sebab Engkau yang lebih tahu bahkan cara yang terbaik untuk pulihkan hidup kami. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena itu apapun masalah hidup kami, kami tidak protes dan tidak menjadi kecewa. Tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan, Engkau sedang berproses dan tahu yang terbaik buat hidup kami. Katakan bersama saudara. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk percaya
percaya Tuhan, Engkau sanggup menjadikan kami pemenang-pemenang dalam hidup ini. Bahkan sekalipun kami tidak dan belum melihat janji-janji Tuhan, namun pemenang, dia berlari sampai garis akhir. Dia tetap menyelesaikan pertandingan sekalipun dia bukan pemenangnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau bawa kami sampai di garis akhir. Bahkan firman-Mu berkata, saksi-saksi iman banyak di antara mereka yang tidak melihat janji Tuhan di dalam hidup mereka. Namun mereka percaya mereka akan menerimanya di dalam kekekalan. Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi dia menyelesaikan tugasnya sampai di garis akhir karena dia percaya ada kehidupan dalam kelimpahan. Setelah kematian nanti dia akan terima bersama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi pemenang iman. Sekalipun mungkin hari ini hidup kami belum dipulihkan, kami tidak akan kecewa dan menolak Tuhan. Sampai di garis akhir kami akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menjadikan kami lebih daripada pemenang. Sekali lagi, saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan